kami juga terdesak. Apa yang kami lakukan dengan kondisi ini? Saya panggil semua kita coffee morning. Pembahasan yang paling alot pada saat itu adalah bagaimana dengan penanganan masyarakat kita yang telah dinonaktifkan. Maka karena anggaran sudah ditetapkan untuk 2026, saya nekat. Hal yang tidak pernah kita lakukan di Pemda, saya lakukan. Apa yang saya lakukan? Saya panggil direktur rumah sakit, saya panggil kepala BPKAD, saya panggil Pak Asisten 1, saya panggil Pak, suruh memaparkan semua regulasi. Boleh enggak untuk menutupi kekurangan pembayaran provinsi ini kita gunakan dana BLUD rumah sakit. Ya, jadi kami ini melakukan upaya, kami tidak pernah diam. Namun namanya uang rakyat itu harus melalui mekanisme. Tidak serta-merta kami melakukan parsial, harus melakukan kajian dulu. Karena hal yang termulia sekalipun kami lakukan, itu akan berimplikasi hukum ketika tidak sesuai dengan regulasi. Nah, tadi kami telah menjawab bahwa upaya yang kami lakukan adalah memindahkan yang desil 1 sampai dengan desil, mengusulkan kembali ke PBI APBN sebanyak 10.300. Itu kami sudah lakukan. Berkurang, turun lagi, dinonaktifkan lagi desil 6 sampai dengan desil 10 sebesar 21.000. Kami juga kalang kabut. Namun tidak boleh, pemerintah tidak ada solusinya. Saya tidak pernah memanggil orang untuk mencari solusi, dan kami juga tidak mau menggembor-gemborkan ini. Kami mau bekerja saja. Karena pada prinsipnya kita memiliki niat dan tekad yang sama, kita seperjuangan. Saya sebagai bupati bertanggung jawab terhadap masyarakat saya. Namun beri kami ruang, waktu, dan kesempatan untuk melakukan ini. Saat ini kami sementara mengkaji, ternyata ada regulasi yang mengatur bahwa dana BLUD rumah sakit itu bisa digunakan ketika dibutuhkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pimpinan daerah, untuk kemaslahatan rakyat, sebagian maupun semuanya. Iya. Jadi sudah ada solusinya. Hanya kami tidak mau gembor-gemborkan, nanti dikira itu Pak Bupati pencitraan terus. Nah, kita cuma bekerja saja. Jadi apa yang menjadi tuntutan? Satu tuntutannya terkait bagaimana ke depan, kami sudah paparkan. Ini langkah-langkah yang akan kami lakukan. Yang kedua, karena dua gini intinya, bagaimana ini diaktifkan, dan yang kedua bagaimana dengan desil. Ingin saya sampaikan terkait persoalan desil, yang bisa menentukan desil adalah BPS melalui sensus pertama. Yang kedua, yang bisa merubah desil adalah PK, petugas PK. Dan segala persoalan yang adik-adik semua sama dengan kita perjuangkan saat ini. Terus bagaimana ke depannya? Ya, tentunya ketika apa yang dilakukan sekarang Bapeda untuk melakukan verifikasi dan validasi data ke masyarakat, tentu itu akan menjadi acuan kami untuk melakukan perubahan desil ke depan. Dan kalau ada dari 39 kriteria yang dipersyaratkan Kementerian Sosial itu bisa dipertanggungjawabkan, maka kami siap membuka diri untuk melakukan penyesuaian, mana yang desil 6 harusnya turun ke desil 5 dan desil 4, dan mana yang desil 4, 1, 2 atau 3, 4, 5 yang harusnya sudah pindah ke desil 6, 7, 8. Yang ketiga, karena ini 3 tuntutannya, bagaimana UHC? Mungkin teman-teman para pimpinan perangkat daerah, ada Pak Kadis Capil, ada Pak Ibu Kadis Kesehatan, ada Pak PJ, ada Pak Asisten. Yang kami bicarakan di Kopi Morning pertama adalah bagaimana kita UHC. Bahkan mereka semua, mohon maaf Pak Kadis, Bu Kadis, bahkan beliau-beliau ini mungkin berpikir saya gila. Kenapa gila? Karena belum terpikir sama beliau-beliau, saya sudah pikirkan bagaimana mendapatkan uang, karena kita sudah
melakukan APBD, menetapkan APBD pokok. Yang ketiga terkait UHC. Mungkin masih ada yang ingat apa yang saya sampaikan dalam Coffee Morning tersebut. Saya sampaikan, bos, ini kalau kau bayar sekarang, dengan nanti tetap kau bayar atau tidak? Ada yang ingat? Bu Gadis ingat ya? Bayar kan? Kenapa tidak dibayar sekarang? Kenapa kau tidak tetapkan anggarannya? Kenapa? Supaya kita bisa UHC saja. Saya beberapa kali ketemu dengan BPJS Kesehatan, saya permintaan satu, bagaimana bisa UHC. Tapi tidak serta-merta, sudah beberapa kriteria kita sudah bisa masuk UHC ya. Tapi tidak serta-merta kita bisa lakukan itu. Ada tahapan-tahapan. Saya target di triwulan ketiga kita upayakan UHC. Tapi sebenarnya saya tidak mau sampaikan ini. Biar kami bekerja dulu. Karena memang kami tujuannya di sini digaji oleh rakyat untuk bekerja, untuk memikirkan rakyat. Tidak ada pemikiran kami yang lain. Nah, semua ini, ayo sama-sama bagaimana caranya. Kalau ada yang desil 6, desil 7, dan itu dianggap harusnya dia berada di desil 3, ayo kita buka kriteria, 39 kriteria yang dipersyaratkan oleh Kementerian Sosial. Setelah kita buka, kita cocok untuk masuk di desil 1, 2, 3, ayo kita masukkan ke desil 1, 2, 3. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.